وبركاته. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين واهدنا سواء السبيل ويجعلنا حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم شيخا مرشدا والدليل. الفاتحة على هذه النية جامعة لخيرة الدنيا والآخرة إلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أي بسر أي فضل. نعم. Alhamdulillah. Ajuan maju lagi sini. Alhamdulillah, masya Allah sampai. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim wajib wa azim wa an'im wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini mubarika wa ashraf mubarik sallallahu alaihi as'alul ardi wal ajam wa imam الطيبة والحرام وترجمان بلسان القدام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا ومهابته وبره وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي القهر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب اللهم صل على سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد اللهم صل عليه والفريقين من
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin, halaman 27 dengan baris kedua dari bawah. Di bagian kitab-kitabnya habis sudah? Hah? Dibawa pulang? Habis kok dibawa pulang? Banyak kan Bi? 20? Lebih, tinggal 5 doang itu. Ya. Nanti yang lupa di rumahnya bawa lagi ke sini daripada berdebu di sono. Ya, ujungnya buat bungkusan lagi. Bawa pulang ke sini, bukan bawa pulang ke rumah ya. Ntar disiapkan lagi pengurus. Jadi ya, barang 20 lagi dibagikan. Jadi satu orang bisa melihat, menyimak, dan dia bisa tahu tuh artinya. Ya, langsung saja ayo kita baca mengambil keberkahan. Pada kitab halaman 27 dengan baris kedua dari bawah bacanya idza Quraisyin lis sahabati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah ila an qala idza Quraisyin lis sahabati lamma ra'at Quraisyun anna rasula sallallahu alaihi wasallam asbaha azizan muhtaraman imtana'u an adahu wa aqbalu ala ashabihi bil idha la siyama al mustad'afin alladhina la nasira lahum wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajat. Salli alaihi wa bika rahmanu an gathana min zalamin kana kalu jajib. Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila surjin. Salamun alayhi ya Rabbi asyari ya Rasulullah jud karaman wa aghith bil ghaith wal faraj ya Rasulullah salamun alaik ya ashani wa daraj. Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Idza Quraisyin lis sahabati, gangguan yang didapati oleh para sahabat lantaran dilakukan oleh kaumku Quraisy.
Sebagaimana pertemuan terakhir ketika mereka mengganggu Rasul, tapi sama sekali tidak berpengaruh akan dakwahnya Nabi, bahkan semakin bertambah, tidak lain tidak bukan lantaran Nabi memiliki istiqomah yang luar biasa hebatnya. Istiqomah tanpa pujian, tanpa celaan, jalan aja sudah. Enggak jadi yang namanya pujian naik menjulang ke atas, enggak menjadi yang namanya cercaan celaan meroket dia turun ke bawah. Enggak begitu. Itulah karena istiqomahnya Rasulullah. Mau dicela ya, sebagaimana pertemuan terakhir, gimana ketika Nabi sedang sujud, Uqbah bin Abi Mu'aid meletakkan kotoran unta ketika Nabi duduk di percis atas tengkuk beliau. Yang ngebersihin siapa? Sayyidatuna Fatimah. Tuh. Apakah berhenti Rasulullah? Tidak. Tapi terus dengan dakwahnya beliau, dengan metode dalam berdakwah, basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira dan pun juga memberikan kabar peringatan. Nah, ketika sudah mereka nggak ada pengaruh dalam memberikan cobaan atau ya gangguan kepada Rasul, mereka berubah hal itu menuju kepada para sahabat. Banting setirnya kepada para sahabat. Udah Rasul nggak bisa pengaruh, nah lihat yang terdekat-dekatnya. Kepada para sahabat mulailah gangguan itu muncul. Maka disebutkan, lamma ra'at Quraisyun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbaha azizan muhtaraman. Tak kala kaum Quraisy melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu adalah dimuliakan dan dihormati. Dimuliakan dan begitu. Namanya bulan itu enggak harus senantiasa bulan sabit terus, betul gak? Iya kan? Begitu dia. Bulan mulai kelihatan sedikit, mulai kelihatan agak sempurna, mulai kelihatan sabit, sampai dia sehingga pepatah Arab menyatakan idza ra'aital hilala numuwah aiqanta an sayakuna badran kamila. Kalau engkau melihat bulan yang mulai timbul, maka yakinkan dikit lagi dia akan menjadi bulan purnama. Gitu. Jadi kalau malam Ahad udah dimulai sedikit, nanti bakal membludak juga banyaknya ntar. Ini kok aminnya 1-2 orang doang. Ya. Jadi hal ini pun dilihat. Istiqomah. Tuh, dakwah begitu. Dia ngajar sedikit, rame nantinya. Itulah dakwah yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi Nabi dari yang kecil, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, istri beliau tercinta Sayyidatuna Khadijah, terus mulai dikit rame. Tuh. Nah, tak kala mereka mengganggu Rasulullah dan tidak sama sekali ada pengaruh, bahkan sebaliknya Nabi tambah dimuliakan, dihormati, diterima oleh masyarakat. Disinilah dikatakan imtana'u an adza, mereka berhenti. Imtana'u, mereka berhenti mengganggu Rasulullah. Ya, udah selesai, nggak mengganggu Nabi. Tuh, seperti kemarin tuh Abu Jahal, ya, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'aid. Nah, itu semuanya berhenti, nggak mengganggu Rasulullah. Tapi siapa yang diganggu selanjutnya? Wa aqbalu ala ashabihi bil idza, dan mereka memfokuskan di dalam mendatangkan gangguan tersebut kepada para sahabat Rasulullah. Begitu. Ya, dipengaruhi deh mereka.
dipengaruhin agar jauh dari Nabi, bahkan main fisik juga. Mereka mengganggu, mereka menyiksa, bahkan banyak di antara mereka terbunuh lantaran gangguan yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Wala siyama al-mustad'afin, apalagi mereka orang-orang yang lemah dari statusnya, lemah dari ekonominya. Paling enak kan ganggu mereka yang begitu, karena miskin, kere, rumah ngontrak, pakai bocor lagi, kehidupan juga menuntut untuk ini, itu, ini. Maka disinilah dengan mudah iman bakal terlepas dari jiwa seseorang. Sehingga Nabi menyatakan, kadal faqru an yakuna kufra, hampir kefakiran mendekati derajat kekufuran. Dikit lagi sudah bakal gampang imannya, lantaran supermi, lantaran sembako, hilang tuh iman. Itu dia. Maka al muslim qawi khairun min muslim dhaif. Orang muslim yang kuat keuangannya, kuat ya, prinsipnya itu lebih hebat ketimbang dia yang lemah. Sehingga dalam hadis lain dinyatakan al yadul ulya khairun min yadis suf, tangan yang di atas lebih utama ketimbang tangan yang di bawah. Ya, jadi nanti ngasih ustadz jangan begini ya, begini ya, ngasih begini ntar ya. Begitu. Alladzina la nasira lahum, yang mereka lemah, tidak ada backingannya, nggak ada penolong mereka, maka dengan gampang mereka disiksa, dengan gampang mereka itu diintimidasi, semuanya dengan gampang, mudah. Man azza bazza, tuh peribahasa Arab katakan, siapa orang yang memiliki kekuatan, dia dengan gampang akan menindas siapa yang dia inginkan. Jadi la nasira lahum. Fa akhadhat kullu qabilatin tu'adzibu man aslama minha. Fa akhadhat, ini dalam bahasa Arab namanya afalu syuru', artinya maka mulailah setiap suku mensiksa orang yang memeluk agama Islam di antara suku-suku tersebut. Nah, mulailah mereka ya menaruh benih-benih kekejaman, mereka sebarkan semua. Setiap suku diperhatikan, siapa yang masuk Islam siksa langsung. Kan Butun Quraisy ya, suku Quraisy itu kan banyak. Ya, suku Quraisy itu banyak. Yang pertama kali nama Quraisy Fihr bin Malik. Ini Fihr, bawahnya banyak. Dan Nabi dari beliau dari Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Jadi banyak tuh perutnya. Nah, siapa mereka yang masuk ke agama Islam, siksa langsung. Dengan apa caranya siksaan? Bil habsi, dengan dipenjara, masuk ke penjara. Ya. Waddarbi, dengan dipukul. Wal ju'i wal atash, dengan diblokade semuanya. Nggak boleh makan masuk ke dia, minuman masuk ke rumahnya, nggak boleh sama sekali, karena dia masuk agama jangan kita remehin sahabat, nggak boleh kita celak-celak sahabat siapapun mereka. Selama mereka itu sahabat, kita wajib menyatakan radhiyallahu anhum, semoga ridha Allah kepada mereka semua, tidak ada tandingannya. Siapapun kita, ibadah kita seperti gunung, gimana pula nggak ada tandingannya untuk bisa menandingi kehebatan para sahabat di dalam memperjuangkan agama Islam bersama baginda Nabi besar Muhammad. Allah, lihat tuh, sampai mereka jangankan yang namanya uang,
Lihat, kalau Nabi memerintahkan mereka melemparkan diri mereka di kobaran api yang begitu hebat besarnya, nggak pikir panjang, mereka langsung nyeburkan dirinya. Itulah. Maka kita melihat sepak terjang mereka, inilah yang membangkitkan keimanan kita. Buka sejarah, lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq gimana, lihat Sayyidina Umar bin Khattab, lihat Sayyidina Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar yang luar biasa, sampai dia menjadi miskin, padahal dia hartawan, bangsawan, sampai dia diinjek-injek oleh keluarganya, ya, dan dia tidak mau berbuat apapun. Kenapa? Karena belum dapat mandat dan perintah dari baginda Nabi besar Muhammad. Ya tuh, bisa begitu orang. Kalau nggak gelar fatonahnya Rasulullah bisa tunduk sebegitunya. Nggak lantaran sihir, nggak lantaran pakai uang, tapi ucapan yang dari hati bakal masuk ke hati. Ini kita kan ngaji aja udah maunya nyenderan tidur. Lagi habis isya. Ini perjuangan sahabat Rasulullah udah nggak ada tandingannya. Jangan kita pikir ini ada tentang masalah Sayyidina Aisyah, masalah ini wa ma jara bainas sahabi naskutu. Udah, apa yang terjadi di antara sahabat udah diem aja udah. Jangan pakai ngomong, jangan pakai komentar, jangan pakai A B C D, udah kita diem. Wa ma jara bainas sahabi naskutu. Udah. Karena mereka mujtahidin. Apa yang terjadi Sayyidina Aisyah, Imam Ali, Muawiyah, udah. Ini bukan urusan kita. Sampai kita celak mereka, sampai kita naudzubillah min. Apalagi sahabat-sahabat yang besar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab yang senantiasa bersama Rasul setiap saatnya. Nggak ada boleh to'an, celaan yang menyakiti, ucapan yang naudzubillah kepada mereka, maka dikhawatirkan meninggal siapapun mereka dalam keadaan su'ul. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya menyatakan, celak aja sahabat Sayyidina Abu Bakar khususnya dan Sayyidina Umar. Nah, ente lihat tuh orang yang mencela kuburannya, masuk kubur, ya, lalu gali lagi, bakal berpaling dia dari kiblat. Bakal berpaling dia dari kiblat, yang dia meninggal tandanya itu su'ul khotimah. Ya. Ini lihat nih sahabat gimana siksaan yang mereka alami. Hatta soral wahid minhum la yastati'ul julus, sampai salah satu di antara mereka menjadi tidak mampu duduk. Kenapa? Karena siksaan yang begitu pedihnya, sampai gak bisa duduk mereka, digebukin, dipukulin. Tuh. Wala yadri ma yaqul, sampai mereka nggak tahu apa yang mereka katakan min syiddatil azab, karena sangat keras siksaan yang mereka alami. Itulah para sahabat. Wa mimman, maka diberikan contoh siapa mereka sahabat yang disiksa. Wa mimman udzibu, dan di antara mereka yang tersiksa Bilalun. Nah, ini banyak tolabah nih para penuntut ilmu. Tuh Bilal jadi mubtada muakhar. Tuh, udzibu jumlah la mahalallahu minal i'rab silatul musul. Ya. Siapa Bilal? Disiksa di antara mereka adalah Sayyidina Bilal bin Abi Rabah, muadzin baginda Nabi besar Muhammad Bilal. Nah, ada catatan kakinya nomor 1, kana sayyiduhu Umayyatu yaj'al fi unuqihi hablan, diikat oleh tuannya bernama Umayyah, diikat tuh Bilal. Nah, diikat. Lalu apa? Wa yadfa'uhu ila sibyan, tuh ikatannya diserahin ke anak-anak. Yal'abu nabihi, ke hewan ditarik-tarik. Bilal tuh begitu. Bilal yang ciplakan kakinya udah ada di surga.
kulit hitam tapi kakinya, ciplakan kaki udah ada di surga. Wa huwa yaqulu, dalam keadaan dia berkata ahad ahad, wa kana yukhriju bihi fi ar-ramli syadidi al-hararat alladhi law wudi'at ali qit'atul lahmin lan nadijat. Sampai si Umayyah itu membawa dia menaruh di batu besar, itu batu, iya kan? Itu batu kalau kita taruh sepotong daging bakal matang tuh daging. Bikin kopi, tuh air nggak pakai seduh-seduh lagi, udah langsung mendidih. Dan aneh ngalamin dulu di Hadramaut begitu. Sebelum ada panas luar biasa. Ya, bikin mie gampang banget pakai air udah diseduh, langsung deh mateng. Air tinggal bikin kopi doang. Panas. Itu gimana di Mekah musim panas, batu besar ditaruh tuh Bilal. Kalau kita taruh telur, kita taruh potong daging, bakal mah Allahu Akbar. Itu siksaan kayak begitu. Kita ngaji aja pakai malas-malas. Ntar deh ah. Tuh siksaan mereka begitu. Yubtalan nas ala qadri dinih. Manusia diuji lantaran dengan kualitas agamanya. Faman sakhuna dinuhu, siapa yang keras agamanya, yang kuat kualitas agamanya, ishtadda bala'uhu, maka pun akan keras musibah yang dia alami. Di antaranya lagi siapa? Ammar bin Yasir. Nah, ini dia Ammar bin Yasir nih. Yang mukjizat Nabi Allah tunjukkan kepada dia sebagaimana Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu namanya Ammar bin Yasir. Sampai dikatakan, catatan nomor 2, kanu yu'adzibunahu binnar hatta mata Abu Ammar wa ummuhu tahtal azab. Sampai Ammar bin Yasir ini melihat ayahnya, ibunya dibakar, dilihat dengan kedua matanya sendiri. Kedua matanya melihat bagaimana siksaan itu terjadi oleh ayahnya dan ibundanya. Dibakar hidup-hidup depan matanya Ammar bin. Tuh lihat. Itu dakwanya Rasul biar kita tahu begitu tuh. Ya, pedihnya luar biasa. Sampai apa? Dari sinilah Ammar tertolong oleh Rasulullah. Nabi dapetin Ammar dalam keadaan berkobar api. Maka disitulah Nabi menyatakan kepada api tersebut sebagaimana Allah nyatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menyatakan api, ya, beliau menyatakan ya naru kuni bardan ala Ammar bin Yasir kama kunti ala Ibrahim. Api, jadilah engkau padam dan dingin, ya, dingin dan selamat kepada Ammar bin Yasir sebagaimana engkau pun juga berbuat kepada Ibrahim alaihissalam. Akhirnya apa terjadi? Dia nggak ngerasakan panas, tapi merasakan dingin dan selamat. Itulah Allah bisa berikan kepada Rasul, ya, mukjizat yang amat luar biasa. Di antaranya ini. Coba kalau kita mau coba-coba, ya modal kayak kita, ratib aja jarang kita baca. Tuh api ya naru kuni bardan, lagi begini udah bonyok dulu tangan kita. Nah, nggak bisa. Dari sinilah dalam masalah ilmu tauhid menyatakan hukum adat tuh namanya. Api apa? Imbasnya apa? Ngebakar. Api imbasnya apa? Bakar. Pisau memotong. Gitu kan? Itu. Cabe pedas. Diulek aja. Itu hukum adat.
Kalau hukum adat bisa meleset. Hukum adi itu hukum adat. Biasanya begitu. Obat, ya, ngobatin, nyembuhin Allah. Tapi bisa terjadi yang namanya pisau nggak memberikan bekas sama sekali, nggak bisa motong. Seperti bagaimana kejadian Nabi Ibrahim kepada anaknya Nabi Ismail, nggak membekas sama sekali potongan. Dan itu terjadi pula kepada Ibrahim dan juga kepada sahabat Rasul bernama Ammar bin Yas. Wa Khabbab, itu juga termasuk Khabbab bin Arat. Nah, jarang nama orang yang Khabbab, sahabat Rasulullah itu namanya Khabbab, ya, bukan kebab. Kebab lain lagi, ntar malam nih kebab nih. Khabbab bin Arat. Nah, di catatan di kaki disebutkan kanat maulatuhu, adalah nyonyanya, sayyidah, nyonyanya dia. Ta'ti bil hadidatil muhammah, mendatangkan besi yang sudah panas. Itu besi dipanasi, udah tuh didatengin. Fataj'aluha ala dhahrihi, dia taruh tuh di atas pundaknya, di atas punggungnya Khabbab bin Arat. Lihat furaq, agar Khabbab keluar dari iman, keluar dari agama. Fala yaziduhu dzalika illa imana. Mustinya dia keluar dari keimanan, malah bertambah imannya. Fala yaziduhu dzalika illa imana. Maka tidak bertambah dengan demikian sikap yang dilakukan oleh nyonyanya, melainkan dia tambah itulah. Karena iman ada di mana? Sini. Buat kita tentram, buat kita enak dalam ibadah, ya, nggak ada gelisah. Itulah iman. Fakun minal imani fi mazidi wa fi safai qalbi dzat tajdidi bi kathratis sholati wat taati wa tarki mali nafsi min syahwati. Gimana caranya? Salat jangan tinggal, ngaji yang benar, duduk, nyatet, yang bengong, pikirin nih perut udah lapar nih, lama banget ngaji. Kapan ada pengaruhnya tuh ngaji kalau begitu? Ya, nyatet bener, ya, fokus, kritis, pahamin, amalin, begitu. Itu yang akan tambah iman kita. Fakun minal iman fi mazid, tambahin iman kita dengan itu, sholawat, dengan kita ngaji, dengan duduk di majlis taklim, duduk bersama ulama, ini yang bakal tambah kita punya iman. Matalibu Quraisy sampai sini dulu. Wallahu a'lam.